Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thariqul Muslim dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang arti Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Arti Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Arti Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan pandangan yang tidak bersifat kaku. Pancasila bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dalam perkembangan zaman, Pancasila tidak perlu mengubah nilai dasarnya, tetapi nilai tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga Pancasila memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah baru. Pancasila dibacakan kembali oleh Bapak Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1989, yaitu di depan gedung DPR. Bapak Soeharto ini berpidato bahwa dengan kembalinya Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, memungkinkan kita dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dan kreatif dalam rangka mengamalkan Pancasila untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman yang bergerak dinamis. Jadi maksudnya pergerakan dinamis adalah pergerakan yang terus-menerus berubah, yaitu ya, kayak pergerakan zaman ini. Kemudian dilanjut pada tanggal 9 Januari dan 5 Juli 1995 di Istana Bogor. Bapak Soeharto ini menjelaskan lagi bahwa Pancasila bukanlah dogma atau kepercayaan yang beku. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa kita. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi walaupun Pancasila ini bersifat terbuka, namun nilai dasarnya tetap tidak berubah. Nilai Pancasila ini kita dapat kembangkan. Hendaknya Pancasila ini makin dihayati dan dibudayakan. Nama saya Angelin Diva Salsabila akan mempresentasikan mengenai dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya, ada dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas yaitu nilai-nilai dasar pada ideologi yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat pada awal kelahirannya. Dimensi ini berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan cerminan kondisi objektif yang saat ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, di mana dimaknai dengan semakin berjalannya hidup sesuai dengan Pancasila yang memiliki persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Hal ini merupakan suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein im solen atau law in the books and solen im sein atau realita. Rangkaian ini yang secara imperatif menjadi tugas dan tanggung jawab utama para penyelenggara negara untuk mutlak diterapkan dalam rangkaian sikap, pandangan, pendapat, dan perbuatannya. Kedua, dimensi idealisme. Dimensi ini mengungkapkan bahwa sebuah ideologi harus mengandung cita-cita dari seluruh elemen masyarakat, sehingga suatu bangsa mengetahui tujuan mereka masing-masing. Dimensi ini mampu memberikan semangat dalam membangun pengalaman dan praktik dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun harapan masa depan para masyarakat sebagai pendukungnya. Dimensi ini bukan sekedar impian tanpa makna atau biasa disebut utopis. Namun dimensi ini dimaknai sebagai kata kerja aktif dengan diwujudkan melalui suatu gerakan yang diprogramkan oleh pemerintah. Upaya dalam dimensi ini dilakukan dengan membangkitkan optimisme masyarakat untuk melihat masa depan secara prospektif untuk menuju hari esok yang lebih baik. Seperti sejak tahun 1908, para Founding Fathers atau itu merupakan sebuah julukan Bapak Bangsa Indonesia bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.
Founding Fathers telah merintis perjuangan menuju kemerdekaan hingga tercapai kemerdekaan. Hal ini menjadi bukti keberhasilan gagasan, ide yang diperjuangkan dengan cara yang ulet, hingga keyakinan tersebut berhasil ditransformasikan menjadi suatu realita. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi ini merupakan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Maksudnya yaitu ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya, dan mendukung ideologi berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar sesuai dengan realita baru di hadapan mereka. Dimensi ini menyatakan bahwa Pancasila bukan produk jadi yang sudah selesai dan akan digunakan sebagai tafsir saat awal produksi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadikan Pancasila stagnan dalam kebekuan dogmatis dan normatif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan ruang kebebasan akademik untuk melakukan kajian-kajian di lembaga pendidikan dan penelitian dengan tidak menghilangkan nilai hakikinya. Upaya ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atas kemajuan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan cara ini, Pancasila akan tetap aktual, relevan, dan fungsional sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa dan negara. Keempat, dimensi normatif, yaitu dimensi ini mengandung nilai dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, maka pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat berkedudukan sebagai stat fundamental norma, agar ideologi mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, yaitu dengan perlu memiliki norma yang jelas. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila ini, karena ada 4 sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila itu ditetapkan bahwa tidak bersifat utopis atau sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata, dan bukan ideologi pragmatis atau menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Indonesia telah menerapkan keempat dimensi dengan baik, sehingga terbukti bahwa Indonesia menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa saja buktinya? Yaitu pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup dan tujuan serta cita-cita dari negara Indonesia dari dulu hingga sekarang. Kedua, mempunyai tekad untuk mengembangkan kreativitas. Kita negara Indonesia dan warga Indonesia memiliki tekad, namun mungkin kenyataannya masih belum bisa diimplementasikan secara maju, secara berkembang maju. Lalu yang ketiga, memiliki pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang sebelumnya menganut ideologi liberal dan tertutup. Dari pengalaman sejarah tersebut, Indonesia menjadi belajar bahwa ideologi terbuka itu lebih baik dianut di Indonesia daripada liberal dan tertutup. Lalu keempat, terjadinya keinginan bangsa dalam menginspirasi masyarakat agar lebih bertanggung jawab. Ya, bukti-bukti tersebut telah terbukti dengan baik, walaupun memang tidak terlalu baik, tapi sekiranya sudah terbukti bahwa Indonesia menganut ideologi terbuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Melani. Saya akan menjelaskan syarat-syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka dan beberapa faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Syarat-syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berubah. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Kelima nilai dasar tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila ini diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai instrumental. Ialah nilai-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis ke bentuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkandung dan bersumber pada Pancasila. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Jadi, pada intinya, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai praktis adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Contoh dari nilai praktis adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contoh lainnya yaitu kita harus memperlakukan orang secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, faktor Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dinamika masyarakat yang berubah dan berkembang pesat. Pengaruh globalisasi membuat perubahan atau dinamika masyarakat berkembang pesat. Masyarakat tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke suatu tempat agar mendapat berita dari belahan dunia lain. Oleh karena itu, diharapkan ideologi Pancasila yang bersikap terbuka dapat membuka diri dan menerima hal-hal baik yang berasal dari luar dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua yaitu pembangunan nasional yang berkembang pesat. Seiring dengan dinamika masyarakat yang berubah dan berkembang pesat, membuat pembangunan nasional berkembang pesat juga. Pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Hal ini perlu diimbangi dengan dasar pikiran yang bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku, apalagi memaksakan. Saya Dina Salima Nur Fadilah akan melanjutkan presentasi mengenai faktor Pancasila sebagai ideologi terbuka dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka di berbagai bidang. Ya, pengalaman sejarah. Indonesia pernah menganut sistem ideologi tertutup yang dipengaruhi oleh ideologi komunisme. Banyak negara yang menganut ideologi ini mengalami kemunduran, sehingga menjadikan salah satu faktor Indonesia berganti menjadi ideologi terbuka sampai saat ini.
Perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Jika ideologi Pancasila, pemerintah bersifat demokratis. Dan pada ideologi komunisme, pemerintah cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. 4. Memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, generasi selanjutnya akan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila abadi, karena dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Caranya dengan membuka diri terhadap pengaruh dari luar agar dapat memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. 5. Di pengalaman Pancasila secara subjektif dan objektif. Pengalaman Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan, dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pengalaman Pancasila secara subjektif merupakan pelaksanaan dalam pribadi seorang warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pengalaman Pancasila subjektif ini lebih penting dilakukan daripada pengalaman Pancasila secara objektif. Karena pengalaman yang subjektif merupakan syarat pengalaman yang objektif. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menciptakan strategi pembangunan nasional dengan titik berat di bidang ekonomi yang berencana, bertahap, dan berkesinambungan. Melalui pembangunan jangka panjang 25 tahunan, jangka menengah 5 tahunan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rencana tahunan yang tercermin dalam APBN negara. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan bertumpu pada trilogi pembangunan. Di bidang keagamaan, di bidang agama dan kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa telah dihasilkan konsensus kebebasan memilih atau memeluk agama sebagai hak asasi dan berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dikembangkan saling hormat menghormati, kerukunan hidup, dan saling bekerja sama antara umat beragama atau antara yang berbeda agama, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kita telah memiliki landasan hukum untuk membangun sistem pendidikan nasional yang antara lain menetapkan kewajiban setiap lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk memberikan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Hukum. Di bidang hukum, meskipun kita belum dapat menyelesaikan tugas pembangunan hukum sisa-sisa dari hukum kolonial, namun telah banyak dihasilkan hukum yang berwatak nasional. Di samping itu, telah dapat dibangun badan-badan peradilan di seluruh wilayah Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang timbul baik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Bidang HAMKAN. Di bidang HAMKAN telah dikembangkan doktrin serta telah dimiliki landasan hukum sistem pertahanan rakyat semesta, termasuk di dalamnya pengembangan doktrin kemanunggalan ABRI dan rakyat, pelaksanaan dui fungsi ABRI, dan peranan ABRI yang terdiri atas APRI dan Polri sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan. Nama saya Melia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama berupa cerminan kekayaan budaya masyarakat. Ciri-ciri ideologi terbuka merupakan cakupan umum dari budaya-budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Ideologi yang diramukan dalam Pancasila merupakan intisari dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Peramuan budaya dalam ideologi Pancasila merupakan salah satu cara melestarikan budaya. Yang kedua, yaitu berasal dari masyarakat.
Ideologi yang terbuka merupakan cerminan dari masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi terbuka berasal dari masyarakat. Ideologi terbuka dibentuk dari ide-ide atau gagasan masyarakat sebagai bentuk falsafah atau nilai-nilai luhur yang mewakili kondisi dan situasi masyarakat pada suatu negara. Yang ketiga, memiliki sifat yang dinamis. Dinamis merupakan suatu kata yang berkaitan dengan penyesuaian diri. Dinamis sendiri merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap suatu keadaan yang terjadi. Hal ini berarti ideologi dapat berkembang dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sifat dinamis dalam ideologi terbuka merupakan bentuk keluasan ideologi terhadap timbulnya proses terbentuknya masyarakat berdasarkan pendekatan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Yang keempat, memberikan kebebasan. Ideologi terbuka memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat di suatu wilayah untuk berbicara maupun bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. Pemberian kebebasan pada ideologi terbuka merupakan salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi. Namun, perlu diketahui bahwa yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak, yang dapat melanggar norma-norma atau peraturan yang berlaku. Kebebasan di sini dimaksud dengan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengedepankan pluralitas. Pluralitas mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai ideologi yang terbuka, nilai-nilai pluralitas dijunjung tinggi. Keberagaman yang terbentuk dan bernaung di dalam ideologi yang terbuka tidak dapat dibatasi. Adanya pluralitas justru menjadi kebanggaan dalam ideologi terbuka karena ideologi ini mampu menumbuhkan keberagaman yang ada. Yang keenam, merupakan hasil musyawarah. Ideologi terbuka dihasilkan dari adanya musyawarah oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dari kelompok atau golongan tertentu. Musyawarah yang dilakukan untuk merancang dan membentuk suatu ciri-ciri ideologi terbuka dilakukan oleh masyarakat secara langsung dalam suatu diskusi yang berlangsung. Ideologi yang terbentuk melalui musyawarah merupakan bentuk dukungan pemerintah suatu negara yang menerapkan demokrasi dalam tatanan negaranya. Yang ketujuh, memiliki sistem pemerintahan yang terbuka. Suatu negara yang menganut ideologi terbuka memiliki sistem pemerintahan yang terbuka pula. Sistem pemerintahan yang terbentuk merupakan suatu sistem pemerintahan yang memungkinkan masyarakatnya mencari dan mendapatkan informasi dari sistem pemerintahan yang berjalan. Yang kedelapan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dalam wilayah yang menerapkan ideologi terbuka dijunjung tinggi karena dalam ideologi ini menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dihilangkan. Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di dalam negara yang memaknai ideologi terbuka sebagai falsafah berbangsa dan bernegara dilindungi oleh undang-undang. Yang kesembilan, mencerminkan cita-cita dan falsafah hidup masyarakat. Karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat, maka ideologi terbuka mencerminkan cita-cita dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri. Ideologi yang sudah dimaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ideologi yang memiliki cita-cita masyarakat dan warga negaranya. Yang ke-10, berlakunya sistem hukum yang memadai. Sistem hukum yang berlaku dalam penerapan ideologi terbuka mempunyai sifat-sifat yang memadai. Hal ini berarti bahwa sistem hukum diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan difasilitasi oleh pemerintah.